Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Nissan Grand Livina XV Ultimate tahun 2011 1.8 transmisi manual. Mobil ini pesanan Pak Gun dari Karanganyar, Jawa Tengah. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Ini untuk data kami dan data pemesan. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Namanya juga mobil bekas dipakai. Ada bodi lecet, biasanya harus ganti ban, biasanya ganti kaki-kaki. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti ada saja perbaikan untuk unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi ketika mobil ini dikirim ke rumah pemesan, pastinya akan ada perbedaan. Karena kita bereskan dulu, baru kita kirim ke rumah pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya menguning saja. Ini bisa dipoles. Hitungannya satu lampu dibersihkan 100.000, masuk ke spesialis lampu, bisa bening lagi. Bumper depan ini masih original catnya, jadi ada cat bule seperti ini, originalnya di dalamnya, tidak ada cat lagi. Tapi memang kondisi namanya juga mobil dipakai ya, ada lecet, tidak bisa dipoles. Fog lamp bagian kanan utuh, chrome yang ada di grill ini masih utuh, di bagian kap mesin ini juga ada lecet. Overall tidak ada pecah parah. Tapi jika ingin mulus total, namanya lecet seperti ini tidak bisa dipoles. Hitungannya jika mau dicat ulang, satu bumper, satu panel 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh. Headlamp bagian kiri sama dengan kanan agak menguning, ini bisa dipoles, masuk ke spesialis lampu. 100.000 satu lampu, jadi kanan kiri 200.000. Kap mesin ada beberapa lecet juga sama, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Masih original 87,4 mikron, jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Kondisi cat velgnya seperti ini, masih original, ada lecet-lecet, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total bisa dicat ulang. Hitungannya satu velg 150.000. Produksi bannya 2017, pemasangannya di dalam. Dan ini untuk ketebalannya, saya akan ukur. Ketebalan sih di 5,59 mm. Tapi sudah expired. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi saran saya diganti untuk ban depan kanan ini. Harganya 15 inci seperti ini di 650.000 sampai 700.000. Satu ban. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kanan tebal. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Liner fender bagian kanan ini utuh. Kemudian fender depan kanan, kondisi catnya baik, mikasen utuh. Ketebalannya 92,5 mikron, masih original. Spion bagian kanan ini mikasennya ada yang retak sedikit. Jika mau diganti, banyak di marketplace, harganya 100.000 sama pasang 200.000 lah. Pilar-pilar ini catnya masih baik dan masih original. Bagian atas juga sama, masih original. Antena utuh, bagian atas ini tidak ada pecah parah, jamur bisa hilang dipoles. Dan ini untuk bagian ban belakang kanan. Catnya sama velg
bagian belakang kanan ini juga ada beberapa sedikit lecet, tapi tidak pecah parah ya. Masih enak dilihat untuk velg belakang kanan. Produksi ban di tahun 2011. Masih bawaan dari pabrikannya. Menempel di mobil ini. Mobil ini kilometernya rendah sekali. Nanti saya akan perlihatkan. Artinya cat masih banyak original. Ban masih bawaan dari pabrikannya menempel di mobil ini. Artinya ini untuk ciri-ciri jika memang kilometernya mobilnya rendah, ini masuk akal. Ketebalan juga masih 5 mm lebih, 6,56 mm. Masih tebal tapi memang sudah expired. Harganya sama 650.000 sampai 700.000 untuk satu ban. Pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan kondisi catnya baik. Ketebalannya saya akan ukur. Masih original. Tidak ada pecah parah. Pintu belakang kanan bagian ini pernah dicat ulang. Tapi ketebalan tidak tinggi ya. 124 mikron, hanya pernah dicat ulang satu kali. Kemudian untuk pintu bagian driver juga sudah pernah dicat ulang satu kali. Tidak ada dempul tebal. Kemudian untuk pilar-pilar ini juga semuanya utuh. Ini las titik pabrikannya. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena untuk pilar-pilar utuh. Dan untuk sealer pintu juga utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping. Karena sudah kita ukur ketebalan catnya juga hanya naik cat saja. Kemungkinan pernah ada lecet kemudian dicat ulang. Tidak ada dempul tebal. Jika ada pernah tabrakan keras pasti dempulnya tebal. Kemudian sealer pintu juga tidak akan utuh. Pilar A, pilar B, pilar C, pilar D juga mobil ini semuanya utuh. Jadi jelas bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini juga sama, kondisi catnya baik, dan ini ketebalannya masih original, emblem semuanya komplit, dapat rear wiper, rear defogger, stop lamp bagian kiri utuh, bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, kondisi saat ini lecet-lecet ada, tidak bisa dipoles, jika ingin mulus total dicat ulang lagi. Sensor mundur ada 2 titik utuh, nah ini ya. Tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total, satu bumper ini dicat ulang karena banyak yang tidak bisa dipoles. Seperti ini. Hitungannya satu bumper seperti depan 500.000 satu panel. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri sama utuh. Kemudian untuk ban serep posisinya di bawah sini. Jadi joknya harus direbahkan dulu seperti ini. Kita buka covernya. Ada 2 cover di bagian ini. Pertama kita buka ini dan yang kedua buka ini. Mobil ini belum kita salon ya, jadi masih kotor banget. Dan ban serepnya pecah. Sudah saya sampaikan kepada pemesan. Kita cari nanti yang second saja banyak. Untuk ban second 15 inci paling sekitar 200 sampai 300.000 itu dapat bagus. Kemudian toolkit, kunci roda, dongkrak semuanya ada. Di sini juga tidak ada korosi ya, hanya kotor saja, bisa hilang nanti di salon, bisa dibersihkan. Saya akan tutup lagi. Kemudian untuk sealer bagasi belakang ini utuh. Pilar C ini juga las titik pabrikannya utuh ada. Untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari cat bagasinya juga masih original. Sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Dan ini untuk bagian ban belakang kiri. Produksi di tahun 2011 sama bawaan dari
pabrikannya menempel di mobil ini. Jadi mobil ini dari baru bannya ini yang nempel di mobil ini. Jadi luar biasanya masih terpasang. Biasanya yang kita dapatkan yang mobilnya kilometernya rendah seperti ini. Jadi ada beberapa part yang masih original nempel di mobilnya. Velg juga rata-rata masih original catnya. Cuma memang beberapa ada yang lecet. Dan belakang kiri cat velgnya masih bagus. Tapi karena ban ini sudah expired, jadi saya sarankan untuk diganti. Apalagi mau dibawa ke Jawa ya, jadi wajib diganti lah untuk ban. Kemudian untuk ampas rem bagian belakang kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake, rem masih bagus untuk ampas rem bagian belakang. Dan ini untuk fender belakang kiri sama, catnya rata-rata masih original. Ini 96,4 mikron. Pintu bagian belakang kiri juga sama, kondisi catnya baik, tidak ada pecah parah dan masih original. 95,7 mikron. Pintu depan kiri sama, masih original juga catnya. 97,7 mikron. Baret-baret sedikit memang ada, tapi bisa dipoles beberapa, tidak ada pecah parah. Kemudian spion bagian kiri, mikasennya sudah menguning saja, pecah sih tidak. Catnya masih baik. Spakbor depan kiri, mikasen kanan kiri utuh dan sama masih original catnya. Ini 86,5 mikron. Luar biasa dari tahun 2011 masih original. Dan untuk keseluruhan catnya juga baik ya. Tidak ada pecah parah untuk catnya. Masih enak dilihat. Kemudian ban depan bagian kiri produksi di tahun 2017. Jadi semua ban mobil ini minta waktunya diganti karena sudah expired. Sebenarnya jika yang merek GT radial itu di bawah 3 juta bisa 2,8 sampai 2,9 lah berikut dengan pasang. Kemudian kampas rem bagian kanan kan tadi tebel, bagian kiri juga tebel karena siap diganti. Kampas rem itu kanan kiri. Jadi kampas rem bagian depan, bagian belakang semuanya layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Mobil ini catnya rata-rata masih banyak yang original dari tahun 2011. Artinya mobil ini dirawat oleh ownernya dengan baik. Jarang kehujanan, jarang kepanasan. Biasanya jika sering kepanasan, sering kehujanan, sudah bule, sudah retak-retak catnya dan dicat ulang. Dan mobil ini sangat dirawat oleh owner lamanya. Kemudian namanya juga cat original dari tahun 2011 ya, pastinya banyak lecet. Sebenarnya untuk pecah parah sih tidak ada, masih enak dilihat lah overall mobil ini untuk bagian eksterior. Tapi di sini karena saya ada tim body repair, kita bisa bantu untuk perbaikan catnya. Keliling, dicat ulang, di bumper, di kap mesin, kemudian di sela-sela pintu, di velg. Tidak banyak sih, hanya 4 panel lah, 2 juta beres semuanya kita cat ulang. Jika memang mau mulus total, tapi jika mau dilewat juga ini bukan PR fatal, lumayan 2 juta jika mau tidak diperbaiki misalnya. Kemudian poles sih perlu, ada beberapa jamur bisa hilang dipoles, baret halus bisa hilang dipoles. Untuk poles masuknya nyalon, poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang, total untuk jenis MPV atau mobil besar SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian mobil ini rata-rata catnya masih original. Pastinya tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya juga sudah kita inspeksi, tidak ada yang tidak utuh. Pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, silar pintu, apron, cross member, rear cross member semuanya utuh. Tidak ada bekas tabrakan keras. Kemudian yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Ketebalan hanya naik 50 mikron. Itu hanya pernah dicat ulang 1 kali. Tadinya ada lecet kemudian dicat ulang. Tidak ada dempul di mobil ini. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Nissan Grand Livina L10 tahun 2011 ini mesinnya ada 2 varian. Pertama 1500 cc dan 1800 cc. Dan mobil ini yang varian 1800 cc. 4 silinder, tenaganya 124 horsepower, torsinya 174 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan.
Lewat mobil ini transmisi manual 6 percepatan. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Jadi kemarin itu pertama kali kita dapatkan mobil ini pincang. Jadi sebelum saya review saya ganti dulu koilnya kemarin. Habis 700.000. Berikut dengan perbaikan seal, cover valve dan karter habis 1 juta. Jadi saat ini sudah tidak pincang lagi dan sudah tidak ada kerembesan dari packing dan seal. Wajar ya, seal bahannya karet, packing bahannya kertas. Jika sudah umur minta waktunya diganti itu wajar. Kemudian pembakaran juga mobil ini sempurna, tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul dan tidak ada kerak-kerak. Jadi untuk mesinnya jelas bagus, pembakarannya masih sempurna. Air radiator masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine yang saya ganti itu cover valve. Nah, di sini tadinya ada oli dan saat ini sudah kering ya, sudah putih, tidak ada yang rembes lagi. Dan untuk gearbox matic kering, ini tidak ada hitam-hitam, semuanya putih. Dan ini untuk bagian bawahnya, gearbox AT bawah kering, karter kering, selah roda kanan kiri kering, selah krek as ini kering, karter mesin kering, selah roda kanan kiri semuanya kering. Tidak ada yang rembes, hanya kemarin packing, cover valve dan karter sudah kita bereskan. Mobil ini kilometernya 85.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya tidak ada catatannya. Untuk olinya sih masih ada, tidak tekor, masih sesuai di takerannya. Ini hasil tes oli mesinnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 46,6%. Sesuai, masih bagus, tidak tekor, tapi memang tidak ada catatannya. Jadi saya sarankan kepada pemesan diganti oli mesinnya. Kemudian dicatat agar tahu ke depannya ganti berikutnya itu kapan. Untuk ganti oli mesin berikut dengan filter 400.000. Kemudian minyak rem menggunakan jenis minyak rem DO 3. Saya akan sesuaikan di DO 3 ya. Nah ini 2,5%. Alat ini menunjukkan tanda seru, artinya sudah warning, sudah ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Kuras minyak rem 200.000. Kemudian aki menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. CCA dia 300 karena ampernya juga kecil. Please white. Good, masih bagus sekali. Meskipun tidak ada histori pembeliannya, tapi kita punya alat ini, jadi jika memang akinya soak di sini akan menunjukkan replace. Dan hasil tesnya bagus akinya. Kemudian untuk kap mesin belum pernah dibuka. Sealernya utuh, peredam ini juga masih bawaannya utuh, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan, apron semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 1, masih original. Remote-nya juga masih original. Remote-nya aktif. Kemudian untuk kunci ini belum immobilizer. Jadi jika mau dibuatkan kunci cadangan masih murah, 170.000. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat, kotor-kotor bisa hilang di salon. Kaca film bagian driver ini kondisinya baik. Kemudian untuk power window semuanya mati semua, depan, kanan, kiri, belakang. Sudah saya sampaikan kepada pemesan harus dicek dulu. Biasanya sih jika memang ada yang mati itu 1 power window saja. Ini hampir semua. Mudah-mudahan sikring ya. Jika sikring ada jalur yang putus, paling jasa saja ngurut kabel 200.000. Tapi harus kita cek dulu. Kemudian untuk kaca film bagian
depan kiri kondisinya utuh, kaca film belakang utuh. Nah, bagian bagasi belakang ada yang lecet kaca filmnya. Bagian tengah ya, ngegaris. Untuk kaca film bagian depan atau belakang yang lebar itu 150.000. Kemudian bagian kanan kaca filmnya bagus. Dan untuk electric mirror, tombolnya di sini posisinya bagian kanan electric mirrornya aktif. Electric mirror bagian kiri aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, kotor sedikit bisa hilang di salon. Dan untuk joknya aslinya untuk Grand Livina Ultimate atau HWS dia sudah kulit. Untuk kulit itu pasti ada retak ya, namanya juga kulit. Nah, ini bagian bawah penumpang depan. Sebenarnya bisa diperbaiki tanpa diganti semua. Diganti dengan bahan-bahan yang baru seperti merek MBTEK. Tinggal di total saja. Satu barisnya 250.000. 1, 2 misalnya. Kemudian bagian driver juga sama. Ada yang retak di bagian senderan. 3, 4. Jadi tinggal dikalikan saja 250.000. Diganti bahan-bahan MBTEK. Karpet lantai masih original. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, tidak ada karat-garat. Besi-besinya masih putih ya. Masih putih. Jadi jelas tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok ini juga tidak ada karat. Dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Inilah door trim bagian belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Bagian belakang kiri utuh. Plafon bagian baris kedua ini utuh. Hanya kotor bisa hilang di salon. Dan untuk Nissan Grand Livina Ultimate atau HWS dia ada monitor. Ini bawaannya nyala dan layarnya sudah seperti ini ya. Displaynya sudah rusak kanan kiri. Sama nyala tapi displaynya sudah rusak. Dan ini bisa diganti mesinnya dengan aftermarket yang biasanya nempel di atas dashboard ya, dipindah mesinnya di sini. Jadi headrestnya masih memakai ini, ganti mesinnya saja. Saya biasanya sering ngerjain untuk Nissan Serena 750.000 itu sudah dapat 2 berikut dengan pemasangan. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 2.800.000. Dan untuk Jawa Barat itu seperti ini ya, biasanya habis bayar pajak 2 tahun. Di total di STNK. Jadi untuk mengecek pajaknya di aplikasi Sambara, tinggal diketik saja, nopolnya dimasukkan ke aplikasi tersebut. Normal saya cek pajaknya, dan saat ini juga pajaknya hidup Agustus 2024, platnya 2026. Faktur juga masih disimpan. Mobil ini tangan kedua dan keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek semua. Nomor rangka dan mesin juga semuanya sesuai. Dan untuk jok bagian baris kedua ini sama, ada retak juga, namanya juga kulit ya. Jadi tinggal dikalikan saja tadi yang saya jelaskan. 250.000 tinggal dikalikan. Tadi kan di depan 3, 4 nih. 5 dikali 250.000. Atau mau diganti semua juga bisa. Hitungannya jika mau ganti dengan ban MBTEK sampai ke door trim itu sekitar 3.500.000 untuk mobil 3 baris ya. Trim bagian baris ketiga utuh, kotor-kotor sedikit bisa hilang nanti di salon. Plafon juga utuh, hand grip semuanya utuh. Jok baris kedua ini juga ada armrest, ada 2 buah cup holder masih utuh. Jok baris ketiga ini jarang diduduki, jadi masih bagus untuk jok baris ketiga. Nyalon sih perlu karena beberapa interior banyak yang kotor ya. Kilometernya ini 85.000. Dan ini untuk kondisi setirnya masih original, belum di retrim. Tapi karena bekasnya memakai cover, jadi ada beberapa sedikit yang lecet ya. Dan ini bisa di retrim, diganti kulit baru 450.000. Tapi ini untuk ciri-ciri jika kilometernya masih rendah, biasanya memang belum di retrim, masih pada kencang, belum ada yang rusak lah, hanya lecet bekas tangan wajar ya. Dan untuk pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis.
Untuk mengecek odometer original atau tidak itu pertama harus ada buku servisnya dan mobilnya harus servis record. Dari tahun ke tahun sampai 2023 tercatat historinya. Baru kita cocokkan dengan odometer saat ini. Tapi jika ada buku servisnya pun, jika tidak servis record, itu tidak menjamin juga. Jadi sama saja dengan tidak ada buku servisnya. Jadi jika tidak ada buku servisnya atau tidak servis record, ya kita paling mengeceknya dengan ciri-ciri. Seperti mobil ini kan ciri-cirinya pedal rem gas kopling masih belum habis total, dan setir juga belum ada yang di retrim meskipun ada lecet bekas tangan, bekas cover setir ya. Kemudian yang membuat saya yakin mobil ini ban 2011 terpasang di belakang kanan kiri. Jika kita mencari niat ban 2011 itu tidak akan ada. Adapun biasanya sudah rusak, tidak bisa dipasang ya. Dan itu untuk ciri-ciri jika mobil yang kilometernya rendah, itu bisa untuk ciri-ciri ban saja masih tembus bawaan dari pabrikannya menempel di mobil ini. Cat juga rata-rata masih original. Jadi jika kita melihat dari ciri-cirinya, mobil ini kilometer 85.000 masuk akal. Artinya mobil ini bukan ciri-ciri mobil kilometer tinggi ya. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya biasanya kan ngegantung di stick wiper, dan ini tidak ada. Hasil tesnya tadi 40% karena tidak ada catatan, jadi saran saya diganti. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, kemudian ABS, electric power steering. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal, dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua. No fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson juga aktif. Kaca depan ini tidak ada yang baret, kaca filmnya juga masih baik. Wipernya juga aktif, airnya juga masih hidup. Dan untuk wiper bagian belakang aktif, sama karetnya masih bagus bagian wiper belakang. Ventilasi AC semuanya tidak ada yang cacat, masih utuh. Laci juga sama, masih utuh. Head unit sudah diganti. Monitor aftermarket aktif. Lampu-lampu juga sudah kita cek semua aktif. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari suhu 33,1 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Oke, saat ini sudah dapat di 26,6 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada soket lighter, ada 2 buah cup holder, dan ini tuas persnelengnya. Untuk varian yang 1800 cc, transmisi manual, dia ada 6 speed. Mundurnya diangkat tuasnya ke atas, kemudian masuk ke depan. Kampas koplingnya juga masih bagus, masih pendek, masih galak. Untuk plat koplingnya masih bagus mobil ini. Parking brake mechanical masih pendek. Kemudian untuk seat belt ini juga keadaannya fungsinya bagus. Hand grip keadaannya fungsinya bagus. Sun visor bagian penumpang depan keadaannya fungsinya bagus, hanya kotor saja bisa hilang di salon. Spion tengah, dyneck keadaannya fungsinya bagus. Sun visor bagian driver juga sama, keadaannya fungsinya bagus. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Gun dari Karanganyar, Jawa Tengah. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap. Suspensi masih normal. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sangat bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga ada, yang kilometernya tinggi juga ada. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya juga masih bisa saya bereskan. PR-nya masih di batas wajar. Mobil ini jadi di harga 80.500.000. Pemesan sendiri yang langsung nawar kepada ownernya. Jadi kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari unit sendiri di OLX atau di marketplace Facebook, kemudian langsung nawar sendiri kepada ownernya, dan mobil ini infonya dari kami. Kemudian pas waktu transaksi, saya persilahkan. Apakah pemesannya mau langsung nego dengan ownernya juga bisa. Jadi langsung ditawar kepada ownernya,
Pak Gun sendiri, jadi di harga 80.500.000. Kemudian total berikut dengan semua yang saya jelaskan, detail sampai dengan jasa. Totalnya mobil ini di 93.700.000-an lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Nissan Grand Livina XV Ultimate 1.8 tahun 2011, transmisi manual. Untuk update harga saat ini dana aman, siapkan 85 juta sampai 95 juta. Dana tersebut sudah total, sudah aman, ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian sudah ada hitungan jasa kami juga. Sebenarnya total tersebut itu baru kira-kira. Jika memang rezeki dapat unitnya PR-nya sedikit, atau pemesan bisa nawar sendiri langsung kepada ownernya, dapat harganya murah misalnya. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini kan PR-nya yang tidak fatal itu banyak, seperti perbaikan bodi itu tidak fatal, bisa dilewat, rapi-rapi interior, ganti jok itu juga bisa nanti. Jadi jika memang beberapa ada yang mau dilewat, atau lagi rezeki PR-nya dapatnya sedikit, atau pemesan bisa nawar sendiri dapat harga murah, ya jelas dana 90 juta pun pastinya akan ada sisa. Karena kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda pengen pesan mobil apa di kami, cari mobil apa, harganya berapa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Bertanyanya di postingan terbaru, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk proses di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1-2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi pertama Anda silakan WhatsApp terlebih dahulu, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda waiting list, konfirmasi dan booking slot. Karena di hari buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Jadi silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update pesanan tersisanya, setiap hari kita share di story Instagram dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save, jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap, satu per satu. Pasti kita akan balas pesan Anda. Jadi jika Anda sabar, pasti Anda juga bisa masuk di pesanan. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.